Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu, selamat malam di dalam membangun ibadah Patuen pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang, ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengawali ibadah Patuen pada malam hari ini, mari kita arahkan hati kita masuk di dalam ibadah dengan mengambil saat teduh. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah Patuen malam hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus senantiasa menyertai ibadah Patuen malam ini. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 46 ayat yang pertama. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nat pembimbing pada renungan pada malam hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Mari kita respon nat pembimbing pada malam hari ini dengan memuji, memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 25 ayat yang pertama. Tersingkap tiap noda, Kau lihatlah Bapak, Ibu, dan saudara
yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai 18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita terlebih dahulu mohon petunjuk kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, yang kami sebut di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur akan kasih setiamu kepada kami. Terwujud pada saat ini, Tuhan mempersatukan kami di dalam membangun ibadah Patuen pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan akan penyertaan-Mu, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar dan kami baca firman Tuhan pada malam hari ini dapat kami lakukan di dalam aktivitas kami, pedoman kami di dalam hidup kami sehari-hari. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini, Bapak Cahyo, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, doa dan permohonan kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman pada malam hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan pada malam hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 59 ayat yang pertama. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Patuan pada malam hari ini. Kita akan belajar sedikit firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Kami akan mengulang satu ayat yang akan menjadikan perenungan kita bersama pada malam hari ini. Terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18, yaitu ayat yang ke-18. Yang demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kami akan memberikan sedikit ilustrasi. Ada filsafat orang Jawa yang mungkin kita sudah biasa dengar, yaitu ajining diri saka lati, ajining rogo saka busono. Artinya bahwa kita bisa menjaga lidah, kita bisa menjaga perkataan, itu lebih baik. Jangan hanya melihat dari luarnya saja, atau orang sekarang bilang casingnya saja, tetapi dari diri dalam hati orang itu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, filsafat orang Jawa ini walaupun sederhana, tetapi memiliki makna yang besar. Kasih bukan hanya pura-pura, kasih bukan hanya sebagai bentuk hiasan, tetapi kasih harus diwujudkan. Orang mengatakan kasih bagi orang Kristen itu kasih sudah biasa, dalam setiap waktu, setiap perkataan kita, ataupun dimanapun kita berada, kita sudah biasa menyebut kasih. Tetapi wujud kasih ini yang sulit kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kasih, wujud kasih ini yang hendaknya kita nampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu misal, kasih itu jangan munafik. Artinya tidak hanya kita ucapkan secara verbal atau bahasa saja, tetapi kita wujudkan dalam wujud real dalam kehidupan kita sehari-hari. Momen kapan itu kita wujudkan kasih itu saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sekarang ini kita memberikan perhatian khusus tentang pandemi COVID-19. Orang mengatakan kita mengasihi sesama, tetapi kita tidak bisa mengunjungi saudara kita. Kita tidak bisa memberikan penghiburan untuk saudara kita. Tetapi kami berharap bukan hanya wujud mengunjungi, bukan hanya wujud kita tidak memberikan perhatian, tetapi secara real kita bisa memberikan sumbangan donasi kepada saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa efek dari
pandemi COVID-19. Bentuk realnya, suatu misal, kita dengan memberi bantuan secara bersama-sama atau secara perorangan dalam bentuk sumbangan sembako atau sumbangan yang lainnya. Atau juga perhatian secara khusus bagi keluarga yang saat ini tertimpa COVID-19 ini. Misalnya, kita memberikan perhatian kepada keluarga itu yang saat ini harus mengalami isolasi mandiri. Bukan kita malah membenci, menjauhi, atau kita mengatakan nanti tertular. Bukan maksud itu. Cara mengasihi yang dimaksudkan oleh Tuhan, wujud kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tadi diwujudkan bahwa kita mengasihi saudara. Jika kita bohong tidak mengasihi saudara, sama halnya kita membunuh. Tapi bukan berarti kita lebih baik membunuh, tidak. Tetapi ambil sikap yang terbaik, di mana Tuhan sudah memberikan contoh mengasihi kepada sesama, kepada manusia. Sebelum Tuhan meminta kita mengasihi sesama, Tuhan sendiri sudah mengasihi kepada kita. Saat kita berdosa, dengan kita di kayu salib, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bukan melalui perkataan saja, bukan melalui lidah saja, tetapi kita akan mewujudkan kasih itu melalui perbuatan dan kebenaran yang di dalam Yesus. Kiranya kita bisa mengaplikasikan wujud kasih ini di dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Sedikit yang kita berikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini memiliki makna yang sangat besar bagi sesama kita, juga untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu persis bahwa apa yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, kasih itu kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat secara realita, berbangsa dan bernegara. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 353. Kita pujikan ayat yang pertama. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Bapa, Tuhan telah membersamai kami di dalam ibadah pada malam hari ini. Dan ampunilah kami jikalau kami di dalam melakukan ibadah pada malam hari ini akan ada kesalahan yang tidak kami sengaja ya Bapa. Ampunilah kami. Dan terima kasih ya Bapa atas sapaan roh. Dan terima kasih ya Bapa atas sapaan firman-Mu pada malam hari ini, sehingga dapat menguatkan iman kepercayaan kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati berdoa buat gereja dan para pelayan. Kiranya Tuhan berkati gereja-gereja, khususnya induk dan pepandan yang ada di GKJW Pari ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati segala program yang telah dilaksanakan dan yang belum akan dilaksanakan ya Bapak, sehingga program-program yang kami rencanakan dapat bermanfaat untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Dan kami berdoa buat Bapak Pendeta sekeluarga, kiranya Tuhan berkati kesehatan, berkati apa yang menjadi pergumulannya ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat para majelis, khususnya Pinatua dan Diaken sekeluarga ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati kesehatan dan berkati apa yang menjadi pergumulannya ya Bapak. Kiranya Tuhan satukan di dalam langkah kami di dalam pelayanan ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapak, yang saat ini ya Bapak, segala program yang sudah dibuatnya ya Bapak, sekiranya dapat menjadikan rakyatnya akan adil dan makmur karena kasih dari Tuhan. Dan kami juga berdoa di dalam pemerintahan kami yang saat ini dalam menggalang untuk penumpasan pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati segala aparat atau segala tenaga medis yang telah tersedia ya Bapak, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat lebih cepat sirna di bumi kita ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Bapak di surga, kami teringat saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati kesembuhan. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatannya sehingga dapat bersama-sama kembali dengan kami untuk bersatu di dalam ibadah secara bersama ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan pada malam hari ini ya Bapak. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan di dalam pengembangan kerajaan-Mu yang ada di dunia ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Ya Tuhan, nyatakanlah anugerah-Mu dan urapilah kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mewujudkan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang kudus di dalam dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan semangat, dengan kekuatan baru dari Tuhan, pada saat ini kita diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang difirmankan tadi.
bahwa kasih tidak berkesudahan dan kasih kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita akan bersama-sama tutup ibadah pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, sepanjang masa dan pada akhir zaman. Amin.